Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Zafira Fitra Lahiri. Saya dari kelas 12 3J3. Di sini saya akan melakukan tutorial konfigurasi mikrotik UKK TKJ tahun 2024. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita masuk ke sistem identity, lalu kita ganti identitinya jadi nama router dalam kita. Setelah itu klik apply, klik OK. Setelah kita masuk ke IP, DHCP client, klik add, address 1, apply, OK. Ini pastikan bound dan sudah mendapatkan IP, klik IP address, klik add. Kemasukan IP-nya 192.168.100.1/25. Interface-nya jadi address 2, klik apply, OK. Setelah kita add lagi, IP address-nya kita isi lagi 192.168.200.1/24. Interface-nya ada 3, klik apply, OK. Oke, setelah itu kita bakal masuk ke IP lagi DHCP server, klik DHCP setup, berubah header 2, next, sampai kita ketemu address to give out, jadi belakangnya ganti jadi 100. Selanjutnya next terus sampai selesai. Yang sudah selesai, di DHCP setup lagi, ganti jadi header 3, klik next, sama seperti tadi, ganti jadi 100 ujungnya di address to give out. Setelah itu next terus sampai selesai. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP DNS, di allow remote request-nya centang, apply, OK. Setelah itu kita masuk ke IP firewall di NAT. Oke, kita tap add. Nah, di general, di out interface-nya kita isi address 1, di action-nya klik masquerade, klik apply, klik OK. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP hotspot, itu kita hotspot setup, ganti jadi ada 3 hotspot setupnya, klik next terus sampai kita ketemu DNS name. Nah, DNS name-nya kita ganti jadi ukk2024.id. Next, oke. Dan setelah itu kita masuk ke radius, oke. Klik add, hostnya centang. Nah, addressnya kita isi sama IP client jadi 192.168.100.1. Secretnya kita isi UKK 2024. Kalau selesai klik apply, OK. Nah, di incoming kita klik accept-nya centang, apply, OK. Lalu kita hotspot lagi di server profiles, kita klik 2. Nah, kita centang use radiusnya. Oke. Setelah itu kita lihat kita sudah mendapatkan internet ya. Sekarang kita masuk ke sistem SNTP client. Jadi ini harusnya kita konfigurasi di SNTP client, tapi karena di mikrotik saya yang pakai itu nggak ada SNTP, jadi saya pakainya NTP ya. Jadi tapi harusnya SNTP. Setelah itu kalian bisa isi seperti yang di video. Nah, yang secondary-nya ganti jadi asia.pool.ntp.org. Oke, klik apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke sistem di clock. Sini kita ganti time zone-nya sesuai lokasi ya. Jadi saya akan ganti jadi Asia Jakarta. Oke. Setelah itu klik apply, OK. Oke, setelah itu kita ke langkah terakhir. Enggak terakhir nih. Jadi kita bakal ganti buffer yang ini yang awalnya memori jadi ke disk ya. Kita akan ganti. Caranya adalah kita masuk ke IP, ke firewall. Di virtuals kita add. Nah, chain-nya terus not, action-nya jadi login centang, null prefix-nya kita tulis akses ke router. Klik apply, OK. Nah, setelah itu kita masuk ke sistem login. Nah, klik add. Nah, di prefixnya kita tulis akses ke router dan actionnya disk, apply, OK. Setelah itu kita cek lagi di log ya, klik di log. Nah, bisa lihat di sini
akses ke routernya sudah ganti buffernya jadi ke disk. Setelah itu kita masuk ke IP berproxy, enable centang, anonymous juga centang, change element transfernya ganti jadi nama, lalu add nama sekolah .och.id. Setelah itu klik apply. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita buka Chrome. Kita akan buka Chrome. Di Chrome kita searching IP 192.168.100.1/username. Loginnya menggunakan admin tanpa password, itu login. Nah, kan di sini udah ada, jadi kita hapusin semuanya dulu karena kita akan membuat yang baru. Hapus. Di routernya juga ini hapus. Di profile juga kita hapus. Limitationnya juga hapus. Jadi kita akan buat yang baru. Pertama ke routers. Ini kita add namanya nama kita. Oke. Setelah itu IP addressnya kita isi dengan yang sudah kita isi sebelumnya, yaitu IP client. Dan share secretnya UKK 2024. Klik. Nah, ini time zone-nya kita isi buat jaga-jaga. Itu klik add. Setelah itu kita masuk ke profile, delimitation-nya kita add new. Nah, name-nya bebas ya. Klik add. Setelah itu kita ke profile, klik add nama, dan ini kita beri nama. Setelah beri nama, klik create. Oke. Nah, setelah itu kita ke save profiles dulu, lalu klik add limitation. Di time-nya kita ganti jadi jam 7 pagi sampai jam 4 sore di jam 16.00. Jangan lupa namanya dicentang ya. Setelah itu kita masuk ke user. Oke, dicentang dulu user, di add batch. Nah, ininya 20 ya, karena kita akan membuat 20 akun hotspot. Setelah itu ini OKK, itu 3 aja, ini 3 juga. Add. Setelah itu kita sudah membuat yang baru ya. Oke. Setelah membuat yang baru, kita akan mengkonfigurasikan akses point. Kita ke Microsoft Edge, lalu search tplink.ap.net. Di passwordnya kita isi admin 123, confirm password yang juga sama, yaitu klik start. Oke, kita setelah itu klik next aja. Next, ini access point, next. Nah, ini namanya kita ganti ya, jadi nama kita add proxy UKK. Nah, ini keamanannya disable aja. Klik next. Setelah itu ubah jadi static. Nah, ini IP addressnya kita ganti jadi 200. Itu disable DHCP-nya. Next. Setelah itu klik finish. Di bagian ini memang agak lama. Oke, sudah selesai. Saya ini tuh kabelnya dari access point itu, dari PC itu sambungkan ke port 3 router. Jadi akan ada internetnya. Jadi udah ada internetnya. Setelah itu kita bisa cek di koneksi handphone ya. Nah, bisa lihat di sini. Oke, tuh. Jadi kita cek dulu di handphone.
pakai username dan password yang sudah kita bikin di username tadi. Oke, sudah selesai, sudah dapat internetnya. Yaitu kita akan memulai blok IP. Pertama ke IP, ke firewall. Di firewall, klik add, di general sampai 192.168.100.50 dan destination addressnya yaitu IP router, yaitu kita lihat dulu 30.30 ya. Di sini jadi 30.30.30.4.55, yaitu protokolnya CMP dan actionnya drop, apply, oke. Di blok kedua yaitu search addressnya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Nah, destination addressnya itu IP wireless 192.168.200.0/24, protokol yang sama ICMP, actionnya drop, apply, oke. Setelah itu kita cek di command prompt, kita ping google.com terlebih dahulu ya. Ini udah reply. Setelah itu kita ke IP config dulu biar kita tahu kita dapat IP berapa. Nah, di sini kita dapat IP 100. Itu kita mulai ping ke IP router. Ping 30 karena kita dapat IP 100, ini harusnya berhasil ya, harusnya reply from. Oke, kita bentar, sorry. Nah, ini udah reply from ya. Setelah itu kita cek ke IP wireless. Ini harusnya karena kita dapat IP 100, jadi ini harusnya keblok ya, harusnya request timeout. Timeout yang di belakang. Oke, untuk membuktikan, setelah itu kita masuk ke itu untuk memblok situs. Ini biarkan saja di advance, kontennya kita klik linux.org karena itu adalah website yang akan kita blok. Setelah di actionnya klik drop, apply, oke. Setelah itu kita add lagi untuk memblok mp3, kontennya ini kita download mp3. Di actionnya juga drop, apply, oke. Setelah itu kita masuk lagi ke advance, kontennya .mkv, actionnya sama yaitu drop. Setelah itu kita cek di linux.org, kita tunggu. Biasanya kalau misalkan loadingnya lama itu sudah keblok ya. Jadi selagi kita nunggu, kita buka yang mp3 dengan searching index of mp3. Oke, kita pilih yang paling atas. Kita coba download salah satu lagunya. Oke. Nah, ini juga masih loading. Nah, next. Setelah itu kita cek yang mkv. Nah, yang mkv dan search index of mkv. Klik yang paling atas. Nah, ini udah loading ya, dan udah nggak bisa kebuka. Kita tunggu, masih loading.
linux.org udah keblok ya, sudah ada bacaan patch equipment preload, dia udah nggak bisa. Nah yang ini juga, yang mp3 juga masih loading terus, nggak bisa dibuka. Nah ini udah keblok ya mp3. Sama halnya yang mkv juga udah nggak bisa kebuka, tuh nggak bisa kebuka. Oke, jadi setelah diblok ada cara buat membuka blokirannya sekaligus ya, jadi nggak perlu satu-satu. Itu ada di proxy setting. Kita tunggu dulu. Cara membuka blokirannya, kita masuk ke setting dan search aja proxy. Saya itu di bawahnya kita aktifkan ya, klik save. Oke. Nah di Linuxnya ya tadi udah keblok, itu kita refresh dan kebuka, kebuka blokirannya. Dan ini juga buat refresh jadi kebuka lagunya, jadi dibuka. Sama halnya kayak ini juga, kayak mkv, jadi kebuka. Oke, sekian tutorial dari saya.